tempat ini dinyatakan Tuhan. Karena kami meninggi-ninggikan Engkau, memuliakan Engkau ya Tuhan. Ajar kami semua ya Tuhan, begitu bangga memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang melebihi segalanya di dunia ini, Allah yang menjadi pusat kehidupan kami ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, saat ini Roh Kudus memenuhi kami semua, karena kami butuh Engkau, kami butuh kekuatan daripadamu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi rema dalam hidup kami, untuk kami dapat melewati hari-hari ke depan bersama Engkau. Tuhan, jangan ada satupun yang terlewatkan. Biarlah setiap pikiran, hati kami semua tertuju hanya pada kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami mau menuruti kehendak-Mu, kami mau diubahkan, kami mau dilepaskan dari segala jahat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah dengan kuasa Roh Kudus Engkau pakai segala pikiran, kata-kata, setiap perbuatan hamba untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita katakan Shalom. Silakan duduk. Apa kabar? Luar biasa. Senang rasanya kita bisa hari Minggu lagi kita bisa bertemu, beribadah di tempat ini. Karena saya percaya ibadah ini bukanlah ibadah yang biasa-biasa. Amin. Ibadah ini luar biasa. Amin. Karena saya percaya Tuhan ada di sini. Setiap ada kehadiran Tuhan, ada sesuatu yang luar biasa. Ada kuasa supranatural yang akan Tuhan tunjukkan bagi kita. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita mulai pada bawah ada ya. Jadi kita baca bersama-sama visi GKI tahun 2021. Ya. Kita bangkit berdiri. Ini adalah deklarasi iman kita bahwa kita ingin mengalami multiplikasi. Amin. Amin. Kita baca bersama sudah semuanya. Oh, belum semuanya. Mari kita bangkit berdiri. Oke, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Multiplikasi dalam rasa kalian, jiwa-jiwa dan ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Satu lagi, 1, 2, 3. Multiplikasi rasa kalian, jiwa-jiwa dan ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan dulu. Bapak Ibu, visi kita adalah multiplikasi. Karunia jiwa-jiwa ucapan syukur. Hari ini saya akan membawakan renungan mengenai multiplikasi ucapan syukur. Nah, multiplikasi itu agak ucapan syukur ada dua. Kalau kita bicara multiplikasi ada dua. Ucapan syukur artinya apa? Multiplikasi dalam diri kita. Misalkan kita mengucap syukur hanya pagi hari kita bangun. Nah, sekarang kita multiplikasi, sering kita mengucap syukur atau dan juga multiplikasi yang kita lakukan berdampak pada orang lain. Ya. Saya ulangi lagi, multiplikasi. Misalkan saya multiplikasi cuma pagi hari atau mungkin mau tidur. Nah sekarang ada suatu hal baru. Wah, sekarang saya setiap saat saya mau mengucap syukur bagi Tuhan atas segala keadaan, atas segala situasi. Hal ini berdampak bagi orang lain sehingga orang itu mengucap syukur. Jadi multiplikasi gitu ya. Jadi yang kita lakukan melebihi dari yang biasanya dan orang lain juga melakukan mengucap syukur. Nah itu namanya multiplikasi. Jadi multiplikasi kita berdampak bagi orang lain. Amin. Amin. Sehingga orang lain juga mengucap syukur. Nah kita buka 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kita baca bersama-sama dengan penuh suara yang kuat. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Ulang lagi dengan suara lebih keras. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Nah, di sini dengan jelas dikatakan bagaimana kita memaksimalkan ucapan syukur, yaitu kita mengucap syukur dalam segala hal. Ya. Jadi maksimal ucapan syukur itu pada saat
kita mengucap syukur dalam segala hal. Katakan amin. Amin. Jadi kalau kita mengucap syukur cuma pagi hari, atau pada saat kita terima gaji, atau pada saat ada berkat, itu bukan segala hal. Yang Tuhan inginkan dalam segala hal, apapun yang terjadi, itu namanya kita harus mengucap syukur. Amin. Nah, kenapa orang sulit mengucap syukur? Kalau saya menggambarkan ini, olahraga ya. Kalau kita olahraga, banyak orang setuju olahraga itu sehat. Setuju ya? Ada nggak setuju? Olahraga itu sehat. Kenapa orang susah olahraga gitu ya? Kenapa susah olahraga? Yang pertama saya lihat, kenapa orang susah olahraga? Karena dia nggak merasakan apa-apa. Capek aja olahraga, nggak ada apa-apa. Apalagi kalau yang mau kurus kok tetap gemuk, tambah gemuk lagi. Nggak rasa apa, jadi apa yang olahraga? Akhirnya berhenti, ya kan? Itu yang pertama ya. Nah, kalau kita pun udah olahraga, kita udah mulai olahraga nih. Tetapi tiba-tiba kita berhenti. Kenapa? Kita nggak konsisten, karena nggak ada motivasi. Jadi bagaimana kita mau berolahraga dengan baik? Pertama kita tahu dulu apa sih manfaatnya buat kita, apa yang kita rasakan kalau kita olahraga gitu. Ada pengaruhnya nggak? Kalau ada pengaruh ngapain kita? Terus yang kedua, motivasinya apa? Nggak usah jauh-jauh. 3 jemaat kita yang polisi ya, dia olahraga, dia tahu olahraga sehat. Dia olahraga, dia nggak akan berhenti. Kenapa dia nggak akan berhenti? Karena dia ada motivasi mau jadi polisi. Benar kan? Dan itu menjaga konsistenan dia tetap olahraga. Jadi kalau pertama dia tahu sehat, udah sehat udah nih, stop berhenti. Tapi dia nggak ada motivasi lain, orang akan berhenti. Nah, mengucap syukur seperti itu. Kalau kita mengucap syukur, kenapa berhenti? Karena kita nggak merasakan apa-apa. Kok nggak ada bedanya? Saya mengucap syukur apa? Kok begini-gini aja? Makanya orang berhenti. Yang kedua, setelah ada mengucapnya, apa yang buat dia konsisten? Motivasinya apa mengucap syukur? Nah, hari ini tema besar saya akan berjudul memaksimalkan ucapan syukur. Memaksimalkan ucapan syukur. Jadi, yang udah kita mengucap syukur, kita mau maksimalkan lagi. Seperti firman Tuhan tadi, kita mau dalam segala hal. Ya kan? Nah, poin pertama dari bagian pertama, bagian kedua mungkin lain kali yang mengenai motivasi. Bagian pertama yang saya akan bahas ini, kuasa apa yang kita dapat kalau kita mengucap syukur? Apa yang kita dapat? Kuasa apa yang kita kalau kita mengucap syukur? Kalau kita nggak dapat apa-apa, kita nggak merasakan apa-apa, kita mengucap syukur? Pasti orang pada gitu. Ngapain mengucap syukur? Padahal firman Tuhan tadi katakan dengan jelas, coba lagi 1 Tesalonika 5 ayat 18, tolong. Di bagian B bilang, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam hidup Yesus. Ya, jadi ini bukan suatu tawaran. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Tolonglah. Bukan. Tuhan katakan mengucap syukur dalam segala hal karena itu yang dikehendaki Allah. Amin. Jadi ini kehendak Allah. Bukan dari saya, bukan dari sama-sama, dari Tuhan yang katakan. Ini kehendak Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Ini kehendak Tuhan. Kita katakan. Ini kehendak Tuhan. Ini kehendak Tuhan. Ini kehendak Tuhan bagi saya. Ini kehendak Tuhan bagi saya. Jadi kehendak Tuhan bagi kita, bagi saya dan Bapak Ibu saudara sekalian mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Nah, pertanyaannya apa yang saya dapat kalau saya mengucap syukur? Poin pertama kita buka dari Kolose 3 ayat 17. Kolose 3 ayat 17. Dan semuanya kita lihat di screen kalau lagi yang nggak kelihatan atau yang kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ulangi lagi sekali lagi. 1, 2, 3. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bapak Ibu, ayat ini saya nggak akan lupa. Karena gini, pada saat saya kuliah, pelayanan saya pertama kali, ya, sebelum saya pelayanan, senior saya ngasih ayat ini. Karena jujur aja ya, kalau saya baru masuk kuliah, masih junior, ya, masih 31, suruh pelayanan tuh terasa takut. Takut bener, takut. Kenapa? Karena senior-senior semua. Ruangan ibadahnya Bapak Ibu, ruangan kuliah sudah ibadah, itu
sekitar 300 orang. Jadi bertingkat ya, ada lobby di atasnya melihat semua. Gitu. Jadi ini seberapa lingkaran gitu ya, nggak setengah sini gini. Nah, jadi semuanya center ke sini gitu kan. Nah, pelayanan kita, saya bilang pokoknya pelayanannya. Pelayanan sederhana Bapak Ibu. OHP. Tapi tahu nggak Bapak Ibu? Bagi saya itu berat. Kenapa? Karena OHP duduknya di depan. Ya kan? Kalau zaman sekarang enak di belakang multimedia. Kalau dulu OHP di depan tuh. Jadi semua mata memandang gitu kalau ada kesalahan. Apalagi kita junior, senior itu, aduh, di belakang gitu, yang benar gitu. Kalau ada yang salah gitu, ada selentingan kata-kata yang dibilangin gitu. Tapi setiap saya pelayanan, saya lihat mengucap syukur. Jadi ada suatu sukacita baru daripada Tuhan gitu. Dan saya itu kita semua kayak gitu kalau dikasih pelayanan. Ingat dalam pelayanan harus mengucap syukur. Amin. Ada sukacita gitu. Jujur aja, apa itu berat Pak Ibu. Dan saya mengucap syukur kenapa? Pertama, berat. Saya OHP itu panas dingin Pak Ibu, di depan. Bayangin. Kalau di belakang, si Keisha atau siapa di belakang, pelayanan, misalkan pengkhotbah di sini, ya, minta lagu. Ayo kita nyanyi lagu A, gitu ya. Dia gampang nyari di komputer, di short kan, A. Pak Ibu bisa bayangin. Kalau bawa OHP, nyari lagu bawa binder Bapak Ibu, dicari-cari, apa nggak panas dingin? Pembicara, oke. Habis itu kita nyanyi lagu A, waduh, malah lagu Kristen Bapak Ibu saya kasih tahu, lagu Kristen biasa orang nyanyi nggak tahu judulnya, benar nggak? Pasti tahu kata-kata pertamanya atau referennya, lagunya apa judulnya nggak tahu. Itu saya alami Bapak Ibu. Pembicara selesai, ayo kita nyanyi lagu apa ya? Kalau nggak salah Anak Domba Allah. Wah panas dingin Bapak, bindelnya itu bukan satu, ada 3. Di belakang saya ada pemimpin saya, cari bundel kedua. Terus dia bilang segini, jangan lupa tetap mengucap syukur, batik. Wah, cari. Jadi, terpuas ya kak. Puji Tuhan, karena pelayanan OHP, ya saya kasih tahu pelayanan OHP. Jadi pada saat kita panas dingin nggak kelihatan. Kenapa? Karena pelayanan OHP pasti keringetan. Karena panas Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu udah pernah coba, mungkin generasi sekarang atau OHP ya. Kalau kita dulu di gereja lama, kalau pelayanan OHP itu pasti keringetan karena panas. Nah jadi panas dinginnya nggak kelihatan, jadi tetap ceria Bapak Ibu pada saat saya. Terus setelah selesai ibadah, bagaimana? Kata kakak saya, puji Tuhan kan. Puji Tuhan, kata-kata penghiburan dari ayat Kolose 3:17 itu benar-benar membuat saya kuat gitu. Haleluya. Dan saya rindu kata-kata ini menjadi gambaran buat kita gitu. Bahwa pada saat pelayanan ada ucapan syukur. Amin. Kenapa? Bukan masalah apa. Bapak Ibu, saya kasih tahu. Mungkin kalau Anda biasa melayani jadi suatu hal yang biasa. Seringkali itu menjadi masalah. Jadi kita nggak mengucap syukur. Padahal pelayanan itu adalah suatu hal yang luar biasa. Bagaimana Tuhan memilih kita menjadi pelayan. Amin. Jadi kalau pada saat kita dipilih jadi pelayan, itu adalah ucapan syukur kita bahwa kita dipilih. Amin. Jadi ada suatu sukacita. Saya akan melayani. Ada sukacita. Jadi memang kata ucapan syukur sendiri itu udah mengandung sukacita. Setuju nggak? Nggak mungkin kita berdoa, Bapak, kami mengucap syukur. Nggak mungkin. Bukan marah-marah kan? Bapak, kami mengucap syukur atas pemeliharaan. Setuju ya? Jadi ada rasa adem gitu, ada rasa mengucap syukur, ada rasa senang pada saat kita mengucap syukur. Kalau nggak mau usah jauh-jauh. Kalau ada undangan ibadah pengucapan syukur, kalian sedih atau senang? Pasti senang kan? Jadi gambarkan di awan-awan otak kita apa? Makanan. Betul kan? Jadi kata ucapan syukur itu pasti membawa sukacita. Nggak mungkin ada ibadah pengucapan syukur pasti sedih dulu. Bagaimana? Enggak, pasti kita semangat. Kenapa? Karena ucapan syukur membawa sukacita. Amin. Ada sukacita pasti. Jadi makanya Tuhan kata mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu membawa sukacita. Nehemia 8:10 dikatakan, the joy of the Lord is your strength. The joy of the Lord is your strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Artinya kalau di LI, sukacita dari surga itulah perlindunganku. Jadi pada saat kita bersukacita,
ada kekuatan, ada perlindungan daripada Tuhan. Amin. Mari kita katakan, ada sukacita. Ada sukacita. Pada saat saya mengucap syukur, ada sukacita. Pada saat saya mengucap syukur, ada sukacita. Amin. Coba katakan ke kanan kiri. Mengucap syukur. Mengucap syukur. Mengucap syukur ada sukacita. Mengucap syukur ada sukacita. Pastikan kita mengucap syukur. Pastikan setiap Bapak Ibu yang ditunjuk mengucap syukur. Amin. Karena ada sukacita. Ada sukacita Tuhan berikan. Poin kedua, kita lihat dari Efesus 5 ayat 3 sampai 4. Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Kita ulangi lagi ayat keempat. 1, 2, 3, lebih keras. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkan syukur. Jadi saya melihat bahwa ucapan syukur di samping mendatangkan sukacita, itu mendatangkan kekudusan bagi kita. Dia memutuskan diri. Di sini juga kan. Pada saat demikian juga perkataan kotor, kosong, atau yang sembrono tidak pantas, tetapi sebaliknya, artinya apa? Lawannya dari itu. Lawannya itu mengucap syukur. Jadi saya percaya kalau Anda mengucap syukur dalam segala, gak mungkin ada pikiran kotor, gak mungkin ada perkataan kotor, gak mungkin ada pikiran cabul. Karena firman Tuhan yang katakan, dibilang tidak ada perkataan kotor, kosong, atau sembrono kalau ada ucapan syukur. Jadi ucapan syukur itu melawan setiap pikiran kotor, perkataan kotor, pikiran cabul, kata-kata kosong. Amin. Jadi pastikan Bapak Ibu, kalau Anda sering berkata kotor, kata kasar, kata cabul, lawan dengan ucapan syukur. Lawan dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini katakan, mengucap syukur untuk menghilangkan segala pikiran kotor kita, perbuatan pikiran cabul kita, kata-kata kotor kita, kata-kata sembrono kita, dengan mengucap syukur. Amin. Makanya di Filipi 4 ayat 6, coba katakan Filipi 4 ayat 6. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu, saya minta maaf ya. Kenapa saya sering ulang-ulang lagi kalau panggil? Karena saya merasa nggak semuanya baca. Saya mau firman ini menjadi rema. Jadi kalau saya suruh baca, tolong baca. Kita sama-sama membaca dengan suara keras. Supaya apa? Supaya kita menangkap dengan pendengaran kita. Karena iman timbul dari pendengaran. Akan firman. Jadi saya ingin dulu setiap kita baca dengan bersuara lantang. Kita menggarasikan iman kita. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Apa yang ingin Tuhan katakan? Tuhan ingin katakan, Bapak Ibu, kalau kita khawatir, seringkali Tuhan kita untuk meminta Tuhan, tolong Tuhan, saya butuh ini, saya butuh ini, saya butuh ini. Tapi Tuhan ingin katakan, kalau kamu mau melakukan itu, lakukanlah dengan ucapan syukur. Maka dibilang, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi tujuannya apa? Kembali lagi yang tadi. Pada saat kita mengucap syukur, kita mematahkan segala pikiran-pikiran negatif kita. Amen. Makanya Tuhan katakan, dengan ucapan syukur artinya apa? Pada saat kita berdoa, jangan ada pikiran negatif. Amin. Jangan ada pikiran negatif. Makanya ada ucapan syukur. Karena ucapan syukur itu melawan segala pikiran negatif, melawan segala perkataan negatif, perkataan kosong, perkataan kasar. Dilawan oleh ucapan syukur. Makanya kalau kita mengucap syukur, itu berarti ada pengudusan diri. Katakan, menguduskan diri. Menguduskan diri. Ucapan syukur mendatangkan sukacita. Ucapan syukur menguduskan diri. Ucapan syukur menguduskan diri. Amin. Jadi
Pertama, pastikan pada saat kita mengucap syukur kita merasakan ada sukacita. Terima kasih Tuhan, Tuhan memelihara, Tuhan gimana. Jadi jangan ada hati yang ada muka yang cemberut, hati yang begitu, jangan. Karena mengucap syukur itu mengubah pikiran kita, pikiran negatif kita, kekhawatiran kita menjadi mendatangkan sukacita, mendatangkan kekudusan bagi kita. Amin. Poin ketiga kita buka dari 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9. Ayat 7 itu ya. Udah dapat semua? Haleluya. Udah dapat semua, betul baru lipat. Udah dapat semua? Amin. Udah dapat semua? Amin. Kita baca satu-satu, 2, 3. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam diriku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggojo aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Berikutnya ayat 8. Karena hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ya, tetapi jawab Tuhan padaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bentar, Bapak Ibu kita belajar lagi. Tetapi jawab Tuhan sampai kata sempurna. 1, 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab justru dalam kelemahanku kuasa Kristus menjadi sempurna. Amin. Sebab dalam kelemahan kita kuasa Kristus sempurna. Jadi gini Bapak Ibu, seringkali kita berdoa untuk kelemahan kita. Kenapa? Karena kita ingin menggapai semuanya dengan kekuatan kita. Kita berusaha, saya kuat, saya bisa lah, saya bisa. Kita lupa Tuhan. Rasul sekali berpaulus juga seperti itu. Dia ingin, saya bisa melakukan itu, saya mau, saya sendiri, saya bisa. Tapi ayat ini Tuhan sadarkan Paulus bahwa kita nggak bisa tanpa Tuhan. Kita nggak bisa. Jadi pada saat kita mengucap syukur, sebetulnya apa? Sebetulnya kita mengaktifasi kuasa Tuhan. Jadi apa? Tuhan bekerja dalam hidup kita. Amin. Jadi pada saat kita mengucap syukur, kita bilang, Tuhan, saya mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu. Kita sadar bahwa kita nggak bisa memelihara hidup kita sendiri. Kita sadar bahwa kita nggak mampu berjalan sendiri dengan kekuatan kita sendiri. Artinya apa? Kita butuh kuasa Tuhan. Kita butuh Tuhan bersama kita. Kita butuh Tuhan yang memelihara hidup kita. Jadi pada saat kita mengucap syukur, itu adalah pernyataan kita bahwa kita nggak bisa tanpa Tuhan. Amin. Kita nggak bisa tanpa Tuhan. Kita lemah, Bapak Ibu. Percaya sama saya, kita nggak kuat. Salah satu hal yang Tuhan tunjukkan kuasanya itu adalah masa sekarang, pandemi. Segala sesuatu yang kuat, semuanya Tuhan lakukan. Tidak ada sekali yang merasa diri kuat. Tuhan ingin tunjukkan betapa hebatnya Tuhan. Dan Tuhan ingin tunjukkan bahwa saat ini biarlah banyak orang mencari Dia. Karena Dia yang memberikan kekuatan. Karena Dia yang memberikan kita kekuatan untuk melewati semua ini. Amin. Katakan, mengaktifasi kuasa Tuhan. Mengaktifasi kuasa Tuhan. Jadi kuasa Tuhan apa? Mujizat terjadi. Jadi pada saat kuasa Tuhan itu mujizat. Sebenarnya Tuhan Yesus sudah digambarkan. Pada saat mau memberi makan 5.000 orang dan 4.000 orang, ada ucapan syukur dilakukan dulu. Tujuannya mengaktifasi. Gitu loh. Dia ingin bahwa kuasa Tuhan yang terjadi pada saat itu. Kalau Bapak Ibu rindu kuasa Tuhan, ucapkan syukur. Ucapan syukur. Karena ucapan syukur mendatangkan kuasa Tuhan. Amin. Mendatangkan mujizat, mendatangkan kuasa supranatural dalam kehidupan kita. Amin. Yang berikutnya kita buka dari Kisah 27 ayat 33 sampai 35. Ini agak panjang ayatnya Bapak Ibu. Oke, kita baca bersama-sama. Ketika hari menjelang siang,
Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nantikan saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Berikutnya, karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu tidak perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun dari antara kamu akan kehilangan selai dari rambut kepalanya. Berikutnya, sesudah berkata demikian, ia mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya lalu pulang. Berikutnya, ayat 36. Maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Oke, jangan diganti. Bapak Ibu, pertanyaan saya gini, di ayat 36 ini, hatinya kuat atau makan dulu? Kuatnya hati atau makan dulu? Kuat hati ya, setuju ya? Ada nggak setuju? Setuju ya? Hati orang-orang di sekitar Paulus merasa kuat, jadi sebelum makan hatinya kuat. Nah pertanyaannya, apa yang menyebabkan hatinya kuat? Ayat berikutnya, ayat sebelumnya. Bapak Ibu, kalau kita baca di sini ada 3 hal yang dilakukan. Pertama, dia menasihati sesudah berkata di ayat 34 Paulus menasihati bahwa kamu makan dulu. Hal itu tidak perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan selai pun dari rambut kepala. Pertama, menasihati. Kedua, ayat 35. Kedua, dia mengambil roti mengucap syukur. Yang kedua, mengucap syukur. Yang ketiga, dia mulai makan. Jadi hati orang-orang itu kuat. Ini tolong konsentrasi Bapak, ini agak susah. Hati orang-orang itu kuat karena ada 3 tindakan sebelumnya. Yang pertama, Paulus menasihati. Yang kedua, Paulus mengucap syukur. Yang ketiga, Paulus makan. Ya, saya ulangi lagi ya. Hati orang-orang. Jadi mungkin backgroundnya, mereka ini lagi dalam perjalanan mau ke Roma. Dihantam badai luar biasa, kapal mereka terombang-ambing. Jadi dalam kapal itu ada awak kapal, ada para tahanan, ada prajurit Romawi yang membawa Paulus untuk ke Roma. Ya. Nah, pada saat itu orang melihat ini ada kemungkinan lagi kita selamat. Tapi Paulus menasihati, jangan takut, semuanya akan selamat. Ya kan? Terus yang kedua, setelah itu dia mengucap syukur, lalu dia makan. Orang-orang semua itu belum makan 14 hari. Dia belum makan 14 hari. Nah, gini ya. Tadi kita bilang kan, hatinya kuat sebelum dia makan. Hatinya kuat sebelum dia makan. Sebelum makan, Paulus menasihati, mengucap syukur, dan dia makan sendiri. Kira-kira ya, kalau kita belum makan, ada orang makan sendiri, hati kita kuat nggak? Ada juga kita marah. Benar ya? Setuju ya? Ini udah 14 hari makan sendirian aja sih. Jadi artinya apa? Pada saat Paulus makan, gak mungkin hatinya kuat. Impossible. Ada orang marah, kurang ajar ini. Kita lagi, karena orang ini lagi susah payah Bapak Ibu, mengarahkan kapal semuanya bekerja. Tapi kalau dia malah makan, gak mungkin hatinya kuat. Berarti bukan itu. Benar ya? Setuju gak? Setuju ya? Kalau kita lapar semua di ruangan ini lapar, tiba-tiba saya makan, apa jadi? Pasti nyolong itu, nggak toleransi lo, nggak tahu diri lo ya, semuanya. Kalau bagi dong gitu kan. Hati dia kuat, tapi malah marah atau iri hati atau dengki, ya. Nah yang kedua, Paulus menasihati, ya kan? Coba di ayat 34, ayat 33. Ayat 34 sorry. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu tidak perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan selai pun dari rambut kepalamu. Kira-kira hatinya kuat gak? Kuat. Kuat ya? Kuat kan? Kuat ya? Setuju gak? Kuat. Saya kasih tahu. Coba kita buka di ayat 23 dan 24. Saya baca ya. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya berdiri di sisiku. Ayat 24. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Ini nasihat Paulus sebelumnya. Sebelum tadi dia nasihatin dulu ini. Bapak tahu apa yang terjadi?
Ayat 30 coba buka. Ayat 30. Akan tetapi anak-anak kapal itu berusaha lagi melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan skoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melakukan beberapa saut di haluan. Jadi saya mau bilang begini Bapak Ibu, kalau baca kisah ini, Paulus minimal 3 kali menasihati mereka. Jangan takut, kita gak sama. Orang itu pegang, saya percaya. Si orang enggak, saya nggak percaya, saya percaya sama juru mudi. Malah dia udah bawa, malaikat datang kepada saya, udah bilang bahwa kita gak sama. Apa yang terjadi? Gak percaya mereka Bapak Ibu. Gak percaya, kabur. Berusaha kabur. Mereka gak percaya Paulus. Yang ketiga, pada saat dia menasihati, Paulus mengucap syukur. Dia mengucap syukur. Barulah orang itu mengikuti Paulus. Jadi saya mau lihat gini Bapak Ibu, seringkali ya dalam kehidupan kita, berapa banyak dari kita menasihati orang. Firman Tuhan katakan, kamu jangan begini. Atau mungkin istri atau suami kita atau anak kita susah ke gereja. Pak, ke gereja Pak. Itu Tuhan katakan ke gereja. Ini loh ada firman Tuhannya ke gereja. Pak, anak-anak juga bagus bawa gereja, tapi nggak bergerak. Tapi hari ini saya belajar bagaimana pada saat kita mengucap syukur ada perubahan hati. Amin. Mengucap syukur ada perubahan hati. Di pada saat kita mengucap syukur ada perubahan hati. Mungkin kita merasa aneh, apa ya? Kok gitu? Tapi di sini Paulus ingin katakan, dia menasihati, dan ikutin. Tapi pada saat terakhir dia menasihati, dia mengucap syukur kepada Tuhan, terjadi perubahan. Orang-orang mengikuti dia. Setelah itu apa? Setelah itu orang-orang mengikuti dia ke pulau. Wah, itu hebat nih Paulus. Benar dia bikin ini. Benar. Jadi orang-orang tuh. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Mungkin kita capek menasihati orang, menasihati suami, menasihati istri, menasihati anak kita. Nggak ada perubahan. Tapi marilah saat ini kita diingatkan, mulailah kita dengan mengucap syukur. Ucapkan syukur pada Tuhan, karena itu akan mengubah hatinya. Akan mengubahkan hatinya. Anak saya, Ezra, saya nggak pernah main game. Nggak pernah. Boleh tanya ke anak saya, nggak pernah main game. Apa itu teladan? Tapi kenapa dia main game? Seperti kecanduan. Handphone saya bisa kontrol semua handphone anak saya. Jadi dia main apa saya tahu. Dia buka apa aja saya tahu. Saya bisa cek melalui handphone saya. Kalau ada yang mau tahu boleh ke saya, yang saya ajarin supaya kontrol. Jadi kita bisa kontrol kita melakukan apa. Jadi kita bisa kontrol, kita tahu dia ngapain. Seringkali kita bilang jadilah teladan. Amin. Ya kan? Betul, teladan. Saya nggak main game Bapak Ibu. Saya nggak main game. Tanya anak saya nggak main game. Handphone saya bersih jadi game, komputer saya nggak ada game. Tapi anak saya main game. Kenapa? Karena lingkungan, teman-temannya di sekolah kadang-kadang chatting-chattingan game ini, atau bahkan di gereja pun dia juga ada orang main game, hingga dia sembunyi-sembunyi. Bapak tahu apa yang saya lakukan? Saya katakan, Tuhan, terima kasih, Ezra tidak main game lagi. Tuhan, terima kasih, Ezra sudah nggak main game lagi. Ezra sudah tidak suka lagi game. Ezra lebih suka firman Tuhan. Itu namanya ucapan syukur sekaligus langkah iman, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang, Pak, suami saya suka ke gereja, anak-anak saya susah dikasih tahu, lakukan ucapan syukur sebagai langkah iman. Tuhan, suami saya akan ke gereja. Tuhan, suami saya akan beribadah. Tuhan, istri saya akan menjadi wanita bijak. Tuhan, anak-anak saya akan belajar dengan rajin. Amin. Ucapan syukur sekaligus langkah iman. Amin. Karena saya percaya pada saat kita melakukan itu akan mengubah hati orang itu. Amin. Akan mengubah hati orang itu, akan Tuhan akan bekerja, orang itu akan melihat, memang. Karena pada saat kita bilang itu, mereka mendengar, Tuhan juga senang. Itu adalah yang dikehendaki Tuhan. Maka kita mengucap syukur, itu yang dikehendaki Tuhan.
Siapa yang rindu mengalami kuasa ucapan syukur? Haleluya. Siapa yang rindu? Amin. Pastikan setiap hari kita mengucap syukur. Amin. Katakan kanan kiri Anda, jadikan ucapan syukur sebagai gaya hidup. Jadikan ucapan syukur. Amin. Jadikan ucapan syukur sebagai gaya hidup. Jadikan ucapan syukur sebagai gaya hidup. Sekali lagi, siapa yang rindu untuk mengalami kuasa ucapan syukur? Haleluya. Permasalahannya Bapak Ibu, kalau kita buka 1 Tesalonika 5 ayat 18, coba balik lagi ke siapa? Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Nah, pada saat ada kata itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus, itu tidak menyenangkan iblis. Amin. Karena Tuhan berkehendak pasti akan ada halangan dari iblis untuk menghalangi rencana itu, untuk menghalangi kita mengucap syukur. Jadi kalau Bapak Ibu, saya mau mengalami kuasa ucapan syukur, puji Tuhan. Tapi percaya Bapak Ibu, itu tidak mudah. Tidak mudah, karena ada iblis yang akan menghalangi. Setiap kita yang ingin melakukan kehendak Tuhan akan dihalangi oleh iblis. Pasti. Nggak usah jauh-jauh, kita akan belajar dari Paulus. Bagaimana Paulus juga mengalami seperti itu. Kita buka sama-sama Roma 7 ayat 19 sampai 20. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. 20. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi apa yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam dalam aku. Bapak Ibu, saya begitu yakin dan percaya Paulus pasti ingin melaksanakan kehendak Tuhan. Amin. Amin ya, pasti. Tapi dia sendiri katakan bahwa pada saat aku ingin melakukan, nggak bisa. Bapak Ibu ingin kuasa ucapan syukur, tapi ingin melakukan, nggak bisa, ada halangan. Kenapa? Karena itu pekerjaan iblis. Ada kuasa-kuasa setan yang coba menghalangi kita, sehingga ucapan syukur kita tidak maksimal. Dan kita harus tahu itu nggak mudah untuk kita melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Karena iblis tidak senang pada saat kita melakukan. Kita belajar dari Paulus pada saat ini. Paulus ingin melakukan, tapi dia terhalang karena ada sesuatu yang menghalangi dia. Apa yang menghalangi dia? Kita buka di Galatia, kita lihat perbuatan lagi. Galatia 5 ayat 19. Oke. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Coba ambil waktu 1 menit, Bapak Ibu, baca. Kita baca dalam hati, renungkan. Apa sih yang menghalangi kita untuk kita bisa melakukan ucapan syukur? Ini ciri-ciri perbuatan daging yang Tuhan sebutkan. Dan sebagainya lagi masih ada. Coba saya ambil waktu sudah 1 menit baca. Introspeksi diri. Ada nggak? Apa yang menghalangi? Apa yang membuat kita tidak maksimal mengucap syukur? Apakah itu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, apakah ada iri hati, apakah ada amarah yang tidak terkendali, adakah keegoisan kita sehingga kita mau saya selalu, adakah percideraan, roh pemecah, dan kita suka lihat orang lain bertengkar, ada kebencian atau kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Kita introspeksi diri, kita lihat, benar nggak masih ada hal-hal ini dalam diri kita? Karena ini, saya kasih tahu, ini adalah perbuatan setan. Perbuatan setan yang menghalangi kita untuk maksimal kita mengucap syukur. Dan saya kasih tahu Bapak Ibu, seringkali kita hanya, saya nggak berbuat cabul, saya kecemahan, saya nafsu, saya nggak menyembah berhala, saya nggak sihir.
sihir bisa juga dukun. Mungkin ada yang masih hidup dengan perdukunan, masih memegang jimat, saya nggak tahu. Tapi hari ini Tuhan ingin katakan, kalau Anda mau mengucap syukur dalam segala, Anda harus dilepaskan. Amin. Anda harus dibebaskan dari hal-hal ini. Mungkin Anda berkata, saya nggak ada di situ. Bapak Ibu tahu, seringkali tanpa kita sadari, banyak hal-hal baru saat ini yang merupakan dosa di sana. Contohnya, kalau Bapak Ibu merasa menikmati nonton TV dibandingkan membaca firman Tuhan, itu adalah penyembahan berhala. Penyembahan berhala. Wah, sinetron ini habisnya bagaimana nih? Saya akan kejar minggu depan. Minggu depan saya harus nonton. Tapi terhadap firman Tuhan Anda tidak seperti itu. Firman Tuhan baru baca satu pasal berhenti, satu ayat sekalipun berhenti. Udah cukup, yang penting saya baca. Tapi pada saat sinetron Anda menantikan terus, itu penyembahan berhala. Tanpa kita sadari. Bukan hanya sinetron, termasuk media sosial. Anda belum datang kepada Tuhan, buka Facebook di pagi hari, buka WA, firman Tuhan tidak dibaca. Itu namanya penyembahan berhala. Segala sesuatu yang membuat Tuhan tidak prioritas adalah penyembahan berhala. Tuhan mau dia terutama dalam hidup kita. Amin. Itu pekerjaan setan, saya. Termasuk game. Anak muda, kalau Anda main game, menikmati tapi nggak baca firman Tuhan, itu penyembahan berhala. Bertobat hari ini, lepaskan. Saatnya sekarang kalau Anda mau mengalami kuasa ucapan syukur. Kalau nggak, Anda akan terus-menerus seperti ini. Dan strategi setan adalah menginginkan Anda menutup diri. Nggak apa-apa, nggak ketahuan papa mama. Nggak apa-apa orang lain nggak tahu. Pasti Anda bisa lah suatu saat bertobat. Pasti Anda besok bisa bertobat. Itu strategi setan. Pada saat Anda menutup diri, setan akan senang. Tapi pada saat Anda terbuka, itulah terjadi pemulihan. Amin. Karena keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Pada saat Anda menutup diri, Anda akan terus-menerus digoda setan. Ayo lagi, nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Terus Tuhan nggak tahu, bapak, ibu, saudara, siapapun, istri, suami nggak tahu. Itu strategi setan. Hari ini, saat ini bapak ibu, kalau memang ada di pikiran bapak ibu merasa iri hati, ada kebencian, ada penyembahan berhala melalui teknologi tadi saya bilang, atau ada hal lain, sekarang saatnya. Hari ini, kalau kita mau memaksimalkan kuasa ucapan syukur, saya undang tim presentasi. Bapak Ibu, coba buka Galatia tadi, tolong buka Galatia. Bapak Ibu, sekali ini sekali saya tampilkan. Sembari kita merenung, Tuhan, saya masih ada percabulan, masih ada kecemasan, atau masih ada apapun dosa-dosa dalam diri Bapak Ibu yang Bapak Ibu tutupi, yang mungkin suami, istri, bapak, ibu, anak, atau siapapun nggak tahu. Tapi percaya Bapak Ibu, Tuhan tahu itu semua. Tuhan ingin kita terbuka. Tuhan ingin kita mendeklarasikan bahwa kita butuh Tuhan. Pada saat Bapak Ibu terbuka, kita mempermalukan setan. Karena setan suka sesuatu yang tertutup, yang tersembunyi, dia sumber kegelapan. Tapi Tuhan ingin kita berjalan dalam terang. Tidak ada kegelapan. Biarlah terang itu bercahaya dalam hati kita. Biarlah hari ini adalah hari kemenangan bagi kita semua. Amin. Ada hari kelepasan. Segala hal-hal yang menutupi kita, segala perbuatan setan, segala tipu daya muslihat iblis yang coba menutupi dosa-dosa kita, yang sehingga buat kita nyaman, tapi kita jauh dari Tuhan. Hari ini saatnya Bapak Ibu, biar Roh Kudus menguasai hati Bapak Ibu. Karena Roh Kudus akan memberikan kelepasan. Roh Kudus akan memberikan pemulihan bagi kita semua. Saya rindu kita dengarkan satu lagu pujian sembari kita menganalisa, mengintrospeksi diri kita, apa yang ada dalam diri kita yang masih kita tutupi, yang orang lain nggak tahu, yang masih kita sembunyikan sehingga kita tidak maksimal melakukan kehendak Tuhan. Membebaskan
ingin merasakan kuasa ucapan syukur saat ini. Jika Bapak Ibu merasa, Tuhan ampuni saya Tuhan, masih ada yang saya sembunyikan yang orang lain gak tahu, masih ada hal-hal yang menghalangi saya untuk melihat kebesaran Tuhan, masih ada hal-hal sehingga saya tidak bisa mengucap syukur. Saat ini waktunya, saat ini waktunya. Jika Bapak Ibu merasa seperti itu, angkat tangan Bapak Ibu, angkat tangan, kita melihat bagaimana Tuhan boleh melepaskan Bapak Ibu. Tuhan melepaskan siapapun yang ketergantungan. Mungkin ada sakit penyakit yang buat Tuhan saya nggak bisa mengucap syukur karena penyakit ini begitu merintangi saya. Tuhan, saya nggak bisa mengucap syukur karena handphone, karena media sosial ini terus menguasai pikiran saya sehingga saya terhambat Tuhan. Saya terhambat Tuhan. Tuhan ampuni saya Tuhan. Tuhan, saya mau diubahkan. Saya mau diubahkan Tuhan. Saya mau merasakan kuasa Tuhan dalam kehidupan saya. Saya mau Tuhan bekerja dalam kehidupan saya. Jadikan hidupku
kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Seorang ibu pernah berkata, Bapak Ibu Saudara, saya kecewa dengan suami saya. Saya sudah berdoa, tapi bolak-balik nanti sebentar dia sudah baik, tapi kemudian dia pulang lagi. Saya katakan, Ibu, lihatlah kebaikan dalam suamimu, jangan lihat kelemahannya, karena kalau engkau melihat kelemahannya, engkau akan down, engkau akan merasa kecewa. Lihat hal yang baik, dan hatimu akan berlimpah dengan ucapan syukur, dan hatimu akan menjadi ringan, tidak lagi berat. Kerana bahasi, mari kita minta mata kita diurapi oleh Tuhan untuk melihat apa yang seharusnya kita terima itu. Kita melihatnya sudah ada di dalam diri kita. Kita melihatnya sudah ada di dalam usaha pekerjaan kita. Kita sudah melihat ada di dalam diri suami atau anak-anak kita, istri atau setiap pribadi yang kita inginkan, kita harapkan. Kerana bahasi. Taruh tanganmu di kedua matamu Bapak Ibu Saudara, untuk melihat dengan iman setiap terobosan, semua kerinduan, semua harapan, semua apa yang pernah Bapak Ibu Saudara tangisi, taruh di kedua matamu. Ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau sudah membebaskan saya. Apapun setiap dosa yang pernah menghalangi saya untuk memandang keajaiban dan kemuliaan, sudah dilucuti, sudah dilepaskan dari hidup saya dalam nama Tuhan Yesus. Dan
Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan yang meriah